Prime Talk malam hari ini, saya Rory Asyari akan mengajak Anda untuk berbincang dengan seorang imam yang berbasis di New York, yakni Imam Syamsi Ali. Nah, beliau merupakan imam dari Jamaica Muslim Islamic Center di Amerika Serikat, tepatnya di New York, dan merupakan pendiri pondok pesantren pertama dan satu-satunya di Amerika Serikat. Nah, saya lagi nunggu Pak Syamsi untuk hadir di Masjid At-Taqwa ini. Kita akan menantikan bersama-sama. Syamsi, apa kabar Pak? Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bersama kami di Prime Talk, Pak. Ya, Jadi saya sudah banyak membaca profil dan juga tulisan terkait dengan Pak Syamsi Ali. Ya. Tapi yang membuat saya penasaran yang belum dari Anda sendiri adalah gimana awal mulanya nyangkut di New York waktu itu, Pak? Ya, jadi memang di tahun 96 itu saya diundang oleh Duta Besar Indonesia di Perserikatan Masa Bangsa untuk memimpin sebuah komunitas Muslim di kota New York. Masyarakat Indonesia baru beli sebuah gedung untuk jadikan masjid, namanya Masjid Al-Hikmah. Itulah yang saya pimpin pertama kali. Oke, jadi undangan dari Dubes Indonesia untuk PBB. Ya, Pak Nugroho Sutomo. Nah, 5 tahun kemudian terjadilah 9/11 kan, tahun 2001. Lalu kemudian entah kenapa, mungkin karena memang ketika pertama saya sampai di kota New York itu, salah satu prioritas saya adalah membangun komunikasi dengan semua masyarakat, termasuk masyarakat Yahudi dalam hal ini, masyarakat Kristen, Hindu, sehingga pemerintah kota New York itu melihat ya kegiatan-kegiatan saya. Maka ketika terjadi 9/11 dan memang saya kemudian diminta mewakili komunitas Muslim dalam banyak sekali perhelatan-perhelatan besar, termasuk mewakili komunitas Muslim bertemu dengan Presiden Bush waktu pertama kali datang ke Ground Zero. Kemudian setelah itu saya kemudian dijadikan imam di Islam Center. Ya sekitar kira-kira masjid rayanya kota New York. Kenapa Anda kemudian menemukan diri Anda dan juga bisa mengaktualisasi diri Anda di pondok pesantren sehingga mendirikan pondok pesantren di Connecticut, Amerika Serikat? Iya benar. Ini pesantren pertama dan satu-satunya betul di Amerika Serikat. Bisa diceritakan seperti apa saat ini? Iya, jadi ini jawaban panjang dari kegalauan saya selama ini. Bahwa kok Indonesia yang begitu besar, negeri yang begitu hebat ini relatif kurang dikenal di Amerika. Terus terang saja, ya makanan-makanan kita begitu lezat, enak. Dan kalau kita mengatakan Indonesian food dari Aceh sampai Papua mau pilih yang mana kan? Kalau mengatakan Indian food ya itu juga kari, roti itu aja. Tapi kita ini luar biasa. Kenapa kok restoran kita kurang dari ini? Maka saya ingin mencoba melakukan sesuatu pada bidang saya di bidang agama yang bisa orang luar kenal. Maka Indonesia punya something. Ada sesuatu yang bisa dikatakan. Karena saya berpikir bahwa pesantren harus salah satu alternatif pendidikan Indonesia yang kita. Karena saya salah satu produk dari itu. Maka saya mendirikan pesantren ini ingin mengenalkan bahwa Indonesia itu negeri hebat. Bukan untuk saya, bukan untuk bahkan Yayasan Nusantara Foundation, tapi Indonesia. Ini persembahan Indonesia untuk dunia. Persembahan Indonesia untuk pengembangan Islam dan dakwah di dunia. Ini menarik. Berdiri di lahan 7,5 hektar ini besar sekali. Besar, alhamdulillah. Terkait dengan kurikulum, Ya. akan seperti apa yang Anda bawa? Ya tentu kurikulum pokok memang hanya 4 saja. Di Amerika kita publish school sekolah umum, matematika, Inggris, ilmu sosial, dan sebagainya. Selebihnya kita sendiri milih. Nah, nanti kita akan sesuaikan. Tentu ada pelajaran agama. Pelajaran agamanya akan sesuaikan dengan masyarakat Amerika. Karena di Amerika kan, jadi tidak perlu penafsiran Saudi misalnya, atau bahkan di Indonesia mungkin tidak perlu. Tapi ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan, misalnya tentang karakter Indonesiaan kita, pengenalan budaya Indonesia di sana. Karena bagaimanapun juga saya ingin mengatakan bahwa pesantren ini adalah sumbangsi Indonesia untuk dunia internasional, dan saya ingin ini menjadi PR bagi negeri kita untuk dikenalkan di sana. Ini didirikan tahun 2000. Lalu tahun 2018 baru sekali. Baru sekali ya, artinya hampir 2 tahun. Saat ini operasionalnya sudah mulai. Sudah ada kegiatan-kegiatan tapi belum full pesantren. Jadi kita ada pesantren musim panas, ada tahfiz Al-Quran, kemudian ada kegiatan-kegiatan komunitas outreach khususnya mengenalkan Islam pada tangga-tangga kita sebagai tidak takut. Dan saya selalu bisa mengatakan bahwa dakwah itu bukan Islam. Dakwah bukan mengislamkan. Dakwah itu adalah mengenalkan apa yang kita yakini dan apa yang kita lakukan. Bagaimana kehidupan kita sebagai Muslim. Kalau orang mau menerima Islam itu bukan tanggung jawab kita, tanggung jawab Tuhan dan dia. Tapi tanggung jawab kita adalah menampilkan Islam yang sungguh dan tidak kita hujurkan. Yang tidak menjadi momok dan menakutkan. Ini yang selalu kita berperan. Nah, Syamsi, nanti di segmen berikutnya saya ingin mengajak pemirsa untuk mengetahui dari perspektif Anda yang sudah lama hidup di Amerika Serikat, menjadi imam besar di sana, bagaimana sih Amerika Serikat, terutama di bawah Donald Trump, memandang Muslim hari ini. Boleh kita sambil siap-siap untuk nanti selanjutnya ya Pak ya.
sempat berbincang sedikit terkait dengan pondok pesantren yang Anda dirikan di Connecticut, Amerika Serikat, Nun Inka, Nusantara Madani. Nah, tapi saya ingin mungkin menggali sambil kita boleh berjalan, Pak. Menggali terkait dengan Islam di Amerika Serikat hari ini, di bawah pemerintahan Donald Trump. Seperti apa rasanya menjadi seorang Muslim yang di sana adalah minoritas, di bawah Donald Trump yang demonizing Islam? Saya kira saya ingin jujur ya bahwa memang kita menghadapi tantangan-tantangan, ya Islamofobia juga semakin meninggi. Tapi bagi kami sudah memiliki pelajaran sejak 9/11 kan. Jadi Islamofobia ini memang bukan sesuatu yang baru di Amerika Serikat. Apalagi dengan terpilihnya seorang politisi yang cukup radikal dari kalangan white supremacy, ya Donald Trump. Dan dia memang berusaha untuk mengeluarkan undang-undang atau peraturan-peraturan yang membatasi pergerakan orang Islam. Apa saja yang dibatasi? Salah satu misalnya tahun 2017 itu, Donald Trump mencoba mengeluarkan undang-undang dengan tema banning Muslims atau Muslims ban. Untuk masuk ke Amerika? Ya, jadi melarang orang Islam masuk di Amerika dan itu dimulai dari 6 negara. 6 negara ini sebagai uji coba. Kalau 6 negara ini berhasil, maka nanti akan akan dimasukkan lagi negara yang lain. Indonesia masuk tidak? Kemungkinan Indonesia bisa masuk. Indonesia bisa masuk. Kalau trendi radikalisme dianggap semakin meninggi, maka boleh jadi Indonesia akan masuk. Mungkin Pakistan, mungkin Bangladesh dan sebagainya akan dimasukkan. Jadi memang ini kebijakan yang luar biasa karena pertama ini jelas-jelas bertentangan dengan undang-undang, tapi yang kedua saya kira bertentangan dengan value nilai dari bangsa Amerika yang selama ini mereka banggakan, demokrasi, freedom of religion dan sebagainya. Dan oleh karenanya saya bersyukur dan tentunya bangga juga bahwa bangsa Amerika sadar bahwa apa yang dilakukan Donald Trump ini bertentangan dengan kemauan mayoritas bangsa Amerika. Maka kami mendapat solidaritas yang tinggi. Ya, di tahun 2017 bulan Februari tanggal 17 kami melakukan demonstrasi yang terbesar barangkali di Amerika. Isinya siapa saja itu demonstran? Lebih 10.000 orang keluar ke jalan-jalan di Times Square, kebanyakan non-Muslim. Boleh saya katakan 90% lebih non-Muslim keluar ke jalan-jalan mengatakan, today I'm a Muslim too. Hari ini saya juga Muslim. Artinya kalau Anda larang orang Islam masuk Amerika, larang dulu saya. Dan itu banyak Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha semua keluar untuk memberikan support kepada kami. Jadi secara singkat saya kira memang kita menghadapi tantangan-tantangan, tapi juga pada saat yang sama kita mendapatkan simpati, dukungan dari masyarakat luas Amerika, dan itulah hebatnya saya kira Amerika. Hal yang menarik dari Pak Ustadz Syamsi adalah mengajarkan Islam yang moderat, Islam yang bisa bergandengan tangan dengan modernitas khas Barat, dengan relevansi dunia saat ini, bahkan menggunakan metode-metode yang misalnya Anda mengizinkan orang untuk bermain musik di halaman atau basement masjid begitu. Apakah ini juga mendapatkan tantangan, Pak, dari pemeluk Islam yang konservatif di Amerika Serikat? Ya, saya kira sudah pasti ya, karena ada asumsi yang mengatakan bahwa Islam yang kita sampaikan ini kan Islam yang sesungguhnya menurut mereka ya kurang sejalan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Ragam penafsiran itu sangat mungkin dalam Islam, bahkan dianjurkan oleh Rasul gitu. Maka saya ingin menyampaikan kepada dunia Barat dan Amerika khususnya bahwa jangan lagi Islam itu selalu difahami dengan pemahaman hanya Timur Tengah atau Afghanistan yang Taliban. Justru kita di Indonesia ini yang menggambarkan Islam yang sesungguhnya. Kalau arti sesungguhnya itu Islam itu kan berkemajuan. Islam itu kan memang moderat. Jadi saya bukan membuat sesuatu yang baru. Islam itu memang moderat. Kalau ada memahami Islam dibalik dari moderasi, salah paham tentang Islam. Karena dalam segala aspeknya Islam itu moderat. Nah, itu lagi disampaikan di Amerika. Maka modal keislaman dan keindonesiaan yang kita sampaikan di Amerika ini, saya selalu mengatakan ini impian dunia. Karena ini stigma yang terbalik dari apa yang dipahami tentang Islam, yang tidak menghormati wanita, tidak toleran kepada minoritas, tidak ada demokrasi, tidak ada kebebasan. Nah, ini semuanya kita harus balik. Dengan apa? Dengan perilaku kita, dengan keteladanan kita. Artinya ini momentum untuk Indonesia bisa punya pengaruh jauh lebih besar dan juga untuk membuktikan bahwa Islam dan demokrasi bisa jalan berjalan. Dan itu keunikan yang dimiliki oleh Indonesia yang hampir tidak dimiliki oleh negara manapun. Bahwa di Indonesia ini yang namanya demokrasi dan Islam itu sejalan senyawa, tidak perlu dipertentangkan. Selalu saya mengatakan keislaman dan kebangsaan itu adalah satu nyawa dan tidak bisa dipertentangkan. Semakin kita Muslim, semakin kita berbangsa, dan semakin kita loyal kepada bangsa, kita juga bisa menjadi Muslim yang baik. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Nah, saya sekarang sudah di American University Place, Jakarta. Saya akan mewawancarai kembali Ustadz Syamsi Ali yang saat ini berada di tempat ini untuk tadi memberikan presentasi dan juga bahasan Islamic Education in the US. Dan sekarang masih di dalam, kita akan tunggu nanti jeda, kita ngobrol lebih lanjut.
Saya menyimak tadi sebentar presentasi di dalam, menarik sekali Pak. Tapi esensi yang ingin Anda sampaikan kepada teman-teman audiens apa? Ya saya kira hal yang terpenting adalah ingin menyampaikan bagaimana relasi antar segmen masyarakat yang ada di dunia kita dan khususnya di Amerika, bahwa yang namanya perbedaan-perbedaan ini kan sesuatu yang alami sih dalam kehidupan. Itu sesuatu yang unavoidable, sesuatu yang nggak bisa kita hindarkan, bahwa kita pasti ada perbedaan-perbedaan. Ya, apakah itu karena suku, apakah itu warna kulit, budaya, termasuk juga agama, tentu sesuatu yang sangat wajar dan alami sifatnya dalam kehidupan kita. Nah, saya kira itu bukan suatu permasalahannya. Permasalahannya adalah apakah kita mampu kemudian memanage, ya, mungkin dalam bahasa yang lebih dikenal di Indonesia, menganyam keragaman itu. Tantangannya ada di situ sebenarnya. Nah, ngomong-ngomong soal keragaman dan juga tantangannya, LSI, Lembaga Survei Indonesia, di September lalu tahun 2019 mengeluarkan sebuah survei yang mengatakan bahwa intoleransi di Indonesia meningkat. Apa pendapat Anda soal itu, Pak Ustadz? Ya, saya kira begini, ini bukan hanya fenomena yang terjadi di Indonesia, tapi sekarang ini memang sedang menaiknya apa yang disebut dengan nationalist tendency di berbagai negara. Populisme juga. Ya, populisme yang terjadi, misalnya di negara-negara Eropa, bahkan ada yang keluar dari Uni Eropa karena merasa bahwa kita sudah bisa berdiri dan sebagainya. Padahal sekarang dunia kan dunia global. Saya kira kalau kita ambil ke konteks Indonesia, kita ini kan punya Pancasila dan undang-undang yang menjadi common ground kita. Itu menjadi dasar kita bersama dalam hidup publik kita. Maka saya kira kita harus merujuk kepada undang-undang. Terus secara konstitusi, semua orang di Indonesia ini punya hak untuk menduduki posisi-posisi politik. Apakah itu presiden, apakah itu semua daerah. Karena sesungguhnya yang menjadi master tuan dalam sebuah kehidupan politik kita adalah konstitusi. Maka kalau kita sudah sepakat bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar adalah common ground kita, basis kita dalam bernegara, maka kita ikuti saja. Walaupun kita tidak bisa hindari, ada kecenderungan yang disebut dengan social solidarity. Terkadang ada orang yang cenderung kepada kelompoknya sendiri, saya kira itu bukan sesuatu yang salah, yang penting jangan mengorbankan kepada kehidupan bersama. Nembeng ngobrol ya, Pak. Tapi ketika pilkada lalu kemudian banyak yang mencampur adukan antara pemimpin politik, pemimpin negara harus seagama dengan saya. Apakah itu bisa apakah Anda setuju dengan pendapat itu? Dan bagaimana ketika itu Anda melihat dalam konteks di Amerika Serikat? Saya kira tidak demikian. Agama itu kan pertama memang sebuah pilihan individu. Agama itu menjadi basis moral dalam kehidupan kita, baik individu maupun publik. Tapi jangan kemudian membatasi kita dalam kehidupan publik kita. Karena kita dalam bernegara itu kan memang sangat agam, apalagi di Amerika misalnya. Amerika itu semua manusia ada, semua ras ada, semua etnis ada, semua agama ada. Dan saya kira konstitusi kita yang menjadi basis dalam kehidupan, dalam relasi antar kita. Jangan kita mengatakan karena saya Muslim saya tidak mau Kristen, karena saya Kristen saya tidak mau Muslim. Yang penting kita punya kepentingan bersama. Saya kira bagaimana sebuah negara itu bisa kita bangun bersama-sama. Ada common ground yang kita jadikan. Common ground yang pertama untuk konstitusi, ya. Maka di Amerika ini yang menjadi master itu kan undang-undang dasarnya. Ya. Bahkan presiden pun tidak harus sejajar dalam hukum. Tidak boleh ada pengistimewaan. Kan. Dan oleh karenanya saya kira agama juga tidak boleh menjadi pengistimewaan di dalam menentukan pilihan. Agama tidak boleh menjadi pengistimewaan untuk menentukan pilihan. Walaupun memang kita tidak boleh juga mengatakan, ya silahkan saja kalau ada sentimennya, tapi sentimen itu jangan kemudian menghalangi kepentingan bersama. Ada kepentingan lebih besar. Terima kasih. Terima kasih banyak telah bergabung di kantor Mohon. Terima kasih banyak.